Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga masih semangat ya mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai skolastik bahasa Indonesia, tentunya bersama saya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk membahas materi skolastik bahasa Indonesia, khususnya untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasa disingkat dengan PPU. Nah, materinya masih sama ya dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai semantik. Nah, tetapi pada hari ini khusus untuk soal-soal yang berkaitan dengan subtes PPU. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, ini ada sebuah teks ya, lumayan panjang ya adik-adik, tetapi kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah perumpamaan pada bacaan di atas dapat ditemukan pada kalimat. Nah, di sini pertanyaannya adalah perumpamaan ya. Tentunya adik-adik sudah familiar ya dengan istilah perumpamaan atau umpama ya. Umpamanya. Nah, perumpamaan itu adalah suatu susunan kata, kata-kata yang ringkas ya. Kata-kata ringkas, indah, dan tersirat. Jadi, biasanya juga perumpamaan itu diartikan sebagai makna konotasinya ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Nah, perumpamaan itu kata-kata ringkas, indah, dan tersirat. Jadi ada makna yang tersirat di dalamnya, seperti itu. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama ini kita diminta untuk mencari pada kalimat berapa yang memiliki perumpamaan ya. Apakah di kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 7, atau kalimat 9. Nah, kita kembali ke bacaannya. Pada teks ini yang diminta adalah kalimat 1, kemudian kalimat 2 ya, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 7, dan kalimat 9. Oke, kita baca terlebih dahulu ya untuk opsinya. Yang pertama, kalimat 1, kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah, adik-adik, apakah dalam kalimat 1 ini ada kata-kata yang bermakna ada tersirat ya, kata-kata yang tersirat di sini yang adik-adik temukan. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah, dari kalimat 1 ini terlihat bahwa semua kata yang digunakan itu adalah kata yang sebenarnya ya. Jadi dapat diketahui maknanya gitu. Kemudian kalimat kedua, perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Nah, di kalimat 2 juga sama adik-adik, tidak ada kata yang menunjukkan kata memiliki makna tersirat. Seperti itu. Atau bukan makna yang sebenarnya ya. Karena kalau dari kalimat 2 sama dengan kalimat 1. Kata-kata yang digunakan itu semua menggunakan arti yang sebenarnya. Kemudian kalimat ketiga. Perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh unsur-unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, di kalimat ketiga ini juga kita tidak menemukan kata yang memiliki arti yang tersirat ya. Kalau di kalimat ketujuh, dampak lain globalisasi adalah
perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Nah, di kalimat ketujuh ini ada kata dapat menggeser. Biasanya dapat menggeser, apa yang biasa digeser? Oh, biasanya misalnya seseorang menggeser meja. Menggeser di sini artinya memindahkan ya, memindahkan meja atau menggeser pintu. Atau misalnya menggeser sesuatu ya. Jadi ada seseorang yang menggeser benda lain. Nah, menggeser dalam hal ini artinya adalah memindahkan. Tetapi pada kalimat 7 kata menggeser di sini bukan berarti memindahkan. Nah, jadi memiliki makna tersirat. Dalam hal ini adalah dampak lain globalisasi dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Artinya, dampak lain globalisasi itu dapat menghilangkan ya. Bisa berarti menghilangkan, bisa berarti mengubah ya, mengubah nilai-nilai budaya sosial seperti itu ya. Jadi perumpamaan yang dimaksud dalam soal ini adalah ada di kalimat ke-7. Jadi memiliki makna yang tersirat di kata menggeser ini adik-adik seperti itu ya. Kalau kalimat 9, dengan itu budaya gotong royong perlahan-lahan mulai dilupakan. Nah, di sini di kalimat 9 juga sama. Semua menggunakan kata-kata yang dapat kita ketahui artinya ya. Kalau di kalimat 7 ternyata kata menggeser punya arti lain gitu ya. Jadi bergantung dari konteks kalimatnya. Nah, sehingga jawaban yang tepat ada di kalimat ke-7. Berarti opsi yang tepat adalah D ya, delta. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, soalnya adalah kata jelmaan dalam kalimat 4 berasosiasi dengan apakah A. kehidupan, B. kelahiran, C. kemasukan, D. kekuasaan, dan E. kekayaan. Nah, untuk soal seperti ini, kalimat berasosiasi, saya rasa kita sudah membahasnya ya di pertemuan sebelumnya, bahwa jika ada soal seperti ini, maka yang digunakan cara untuk menjawabnya adalah yang pertama, melihat arti yang sebenarnya dulu ya. Arti yang sebenarnya atau maknanya ya, makna kalimatnya. Bisa maknanya. Kemudian yang kedua, melihat konteks kalimat. Melihat konteks kalimatnya ya. Jadi maksudnya adalah kita memasukkan kata opsi yang ada menggantikan kata jelmaan di sini. Apakah berubah makna kalimat atau tidak? Kalau tidak berubah, maka kemungkinan itu jawabannya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, kita baca terlebih dahulu ya untuk kalimat keempat. Unsur globalisasi masuk tak terkendali, merasuki kebudayaan nasional, yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kata jelmaan di sini, jadi yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal itu adalah penjelasan. Jadi ini adalah penjelasan untuk kebudayaan nasional karena ada kata yang ya. Kata yang di sini itu menunjukkan perluasan untuk kebudayaan nasional. Nah, jadi kebudayaan nasional ini adalah jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kita mencari kata yang yang berasosiasi dengan jelmaan. Kalau kata kehidupan, kita mencoba untuk menggantikan ya, kebudayaan nasional yang merupakan kehidupan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah,
kata kehidupan di sini apakah merubah makna dari kalimatnya? Tidak ya adik-adik. Jadi kata kehidupan di sini, kehidupan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, itulah yang disebut dengan kebudayaan nasional gitu. Jadi kata kehidupan bisa kita keep dulu jawabannya untuk kehidupan. Kemudian kelahiran. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan kelahiran kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kelahiran di sini kalau kita gantikan jelmaan dengan kelahiran itu kurang tepat ya. Jadi, kebudayaan lokal yang ada justru akan melahirkan kebudayaan nasional. Seperti itu ya. Jadi kurang tepat jika opsi B. Kalau opsi C, kemasukan kebudayaan nasional yang merupakan kemasukan kebudayaan lokal. Nah, ini juga maknanya menjadi berubah adik-adik kalau kita menggunakan opsi C. Jadi ini bisa kita coret ya, kita eliminasi. Kemudian kekuasaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah. Nah, maknanya juga menjadi berubah. Kalau opsi E, kekayaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jika menggunakan opsi E ini juga sama, mengubah makna kalimatnya ya, sehingga yang paling relevan untuk jawaban ini adalah opsi A ya, kehidupan. Karena kehidupan di sini tidak mengubah makna kalimatnya ketika kehidupan digantikan jelmaan ya diganti dengan kata kehidupan, seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, contoh soal yang ketiga. Imbuhan pean dalam kata penggilingan dalam kalimat 8 memiliki makna yang sama dengan, nah, contoh soal seperti ini ya, imbuhan pean. Jadi adik-adik masih ingat ya dengan materi sebelumnya mengenai imbuhan. Imbuhan itu ada beberapa jenisnya, ada imbuhan awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan ada awalan dan akhiran, gabungan ya. Nah, untuk soal ini adalah imbuhan gabungan dan akhiran. Jadi imbuhan awalannya pe dan akhirannya an. Seperti itu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya sama dengan beberapa soal lainnya ya. Kita hanya mencocokkan dengan konteks kalimat yang ada. Apakah makna imbuhannya sama dengan makna imbuhan yang ada di dalam opsi. Seperti itu. Nah, kita baca terlebih dahulu kalimatnya. Sebagai contoh, di bidang pertanian, masyarakat yang dahulu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan, sekarang cenderung menggunakan mesin, mulai dari menanam hingga proses penggilingan padi. Nah, di sini penggilingan ya, dapat imbuhan peng dan an, seperti itu. Nah, penggilingan di sini artinya adalah suatu proses menggiling padi. Jadi kita akan mencari pada opsi yang berkaitan dengan proses, seperti itu. Apakah opsi A, Ilham memberitahu seluruh temannya untuk merapat ke perapian? Di sini ini ya, perapian. Kemudian kalau opsi B itu imbuhan yang dimaksud adalah pembangunan. Opsi C, pendidikan. D, pekuburan. Dan E, pekerjaan. Nah, kita tinggal melihat apa yang bermakna proses ya, sesuai dengan kalimat. Kalau A, Ilham memberitahu seluruh temannya untuk merapat ke perapian. Nah, perapian di sini bukan sebuah proses ya, bukan proses membuat api, bukan, tetapi ini
maknanya adalah merapat ke api, seperti itu ya. Jadi opsi A ini tidak sesuai. Opsi B, pembangunan menara itu menelan biaya miliaran rupiah. Pembangunan menara berarti maknanya adalah proses membangun menara. Itu menelan biaya miliaran rupiah. Oke, berarti sama ya dengan soalnya bahwa bermakna proses. Ini bisa kita keep jawabannya. Kalau C, mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Nah, kata pendidikan di sini artinya adalah pembelajaran. Kemudian pengajaran ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah mutu pengajaran, mutu pendidikan gitu. Di Indonesia semakin meningkat. Nah, pendidikan di sini bukan bermakna proses ya adik-adik. Sehingga ini juga kurang tepat. Kalau D, pekuburan. Pekuburan itu akan segera digusur. Nah, pekuburan artinya adalah tanah pemakaman gitu. Jadi tidak tepat juga maknanya. Kemudian E, ia melanjutkan pekerjaan ayahnya. Nah, pekerjaan di sini bukanlah sebuah proses maknanya ya, bukan proses bekerja. Ya, tetapi pekerjaan ya. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Nah, sehingga yang bermakna proses atau yang sama dengan konteks soal itu ada di opsi A. Mohon maaf ya, opsi B ya yang tepat. Seperti itu, pembangunan menara. Jadi di sini sebenarnya adalah kemampuan adik-adik dalam menganalisis soal dengan opsi itu harus dikembangkan ya adik-adik lebih cepat lagi, karena waktu untuk mengerjakan soal UTBK itu memang waktunya cukup singkat, kurang dari 1 menit seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah teks lagi. Kita ke soalnya. Kalimat 7 dan 8 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Nah, kalimat 7 dan 8 bacaan tersebut mengandung hubungan. Nah, ini juga sebenarnya ada dalam soal-soal yang sebelumnya sudah kita bahas ya di subtes PBM. Jadi kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus mengetahui ada kata saran, tambahan, syarat, sebab akibat, dan alasan. Artinya soal ini berkaitan dengan ini ya, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Nah, konjungsi atau kata penghubung ini sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi, adik-adik harus mengetahui, oh kalau saran itu menggunakan kata penghubung apa. Kalau tambahan, ciri-ciri kalimatnya itu seperti apa ya. Nah, untuk saran itu biasanya ditandai dengan sebaiknya ya. Ada kata penghubung sebaiknya, seharusnya. Itu. Kalau tambahan itu biasanya ada unsur konjungsi dan, kemudian ada serta, selain itu, ya. Kemudian lagi pula gitu ya. Nah, kemudian syarat. Syarat biasanya ditandai dengan konjungsi jika, manakala, dan masih banyak ya, dan sebagainya. Kemudian sebab akibat. Sebab akibat biasanya ditandai dengan konjungsi sehingga, lalu kemudian oleh karena itu, atau oleh sebab itu ya, sama saja.
Lalu alasan. Nah, alasan ini biasanya ditandai dengan konjungsi karena. Nah, jadi tinggal kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri konjungsinya, ya konjungsi apa yang digunakan, kita tinggal memasukkan ke dalam konteks kalimatnya yang cocok seperti yang mana ya, seperti itu. Kita ke bacaannya. Nah, kalimat 7 dan 8 ya, berarti kita hanya membaca untuk kalimat 7 dan 8. Hanya ini dan ini. Kalimat 7, minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Nah, kira-kira adik-adik ya, antara kalimat 7 dan 8 itu bisa diberikan konjungsi apa? Atau 7 dan 8 itu memiliki hubungan seperti apa? Apakah hubungan saran? Kalau kita masukkan konjungsi saran ya, minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Sebaiknya air putih ini, nah itu kalimatnya menjadi tidak logis ya kalau kita berikan konjungsi saran seperti itu. Berarti opsi A itu tidak bisa dieliminasi ya. Kemudian kalau opsi B tambahan ya tadi tambahan biasanya konjungsi dan. Minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Dan air putih ini sangat membantu. Nah, itu kalimatnya juga menjadi tidak logis. Seperti itu. Kalau kita masukkan tadi opsi berikutnya syarat ya. Syarat biasanya jika minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Jika air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal. Nah, itu kalimatnya juga menjadi tidak logis jika dimasukkan jika ada hubungan syarat di situ ya. Kemudian hubungan sebab akibat. Kalau kita tambahkan sehingga minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Sehingga air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal. Nah, justru terbalik adik-adik ya, seharusnya kalau menggunakan sebab akibat berarti air putihnya dulu ya. Jadi antara 8 dulu, kemudian kalimat ke-7. Air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Sehingga minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Jadi ini kalau menggunakan sebab akibat itu juga tidak cocok ya. Kalau menggunakan opsi yang terakhir, opsi E ya, alasan. Karena minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai dengan banyak minum air putih. Karena air putih ini sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal agar cairan di ginjal tidak pekat sehingga kerja ginjal tidak terganggu. Nah, jadi lebih sesuai jika menggunakan konjungsi karena di sini. Jadi minum jamu bisa berbahaya jika tidak disertai banyak minum air putih. Kenapa? Ya karena dia menjelaskan kemudian kalimat berikutnya, karena air putih sangat membantu cairan yang disaring ke ginjal. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi E, alasan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk soal seperti ini yang harus adik-adik perbanyak adalah pengetahuannya adalah ini ya, hubungan antar kalimat bisa berupa saran, tambahan, syarat, sebab akibat. Ada juga ya untuk yang lain misalnya penguatan atau misalnya perlawanan gitu. Jadi harus mengetahui ciri-ciri konjungsi apa yang termasuk ke dalam hubungan tersebut. Soal berikutnya, ini ada sebuah teks lagi, kita melihat pertanyaannya ya. Sandi dalam kalimat 5 memiliki hubungan hierarkis dengan kata. Nah, di sini ada
bentuk soal yang lain ya. Yang ditanyakan adalah hubungan hierarkis. Nah, hierarkis ini adalah sebenarnya sama dengan makna yang sama, atau bisa juga yang berasosiasi ya, makna asosiasi. Nah, itu sebenarnya sama bentuk soalnya. Namun untuk hierarkis ini, makna asosiasinya itu apakah dia tingkatannya ke atas atau tingkatan ke bawah gitu. Karena hierarki ya, hierarki itu berarti tingkatan ke atas, ada tingkatan ke atas dan ada tingkatan ke bawah. Nah, menjawab soal seperti ini yang perlu adik-adik perhatikan adalah pilih makna yang paling atas. Ya, jadi pilih makna asosiasi yang tingkatannya itu paling atas. Kita lihat ke kalimatnya ya. Salah satu di antaranya adalah menggunakan pengelola kata sandi. Nah, kata sandi, kalau kita mendengar kata sandi ya, berarti ada tidak maknanya yang sama dengan karakter. Nah, tentu ada ya adik-adik. Jadi, kata sandi ini adalah biasanya terdiri dari beberapa karakter. Bisa huruf, bisa angka ya. Itu. Jadi karakter itu memiliki makna asosiasi ke bawah. Gitu ya, ke bawah. Nah, kemudian keamanan. Nah, keamanan ini punya makna asosiasi, bermakna asosiasi juga ya dengan kata sandi, di mana sandi ini adalah salah satu yang digunakan untuk keamanan. Nah, sehingga keamanan ini hierarkinya itu ke atas gitu, di atasnya di atas sandi ya. Kemudian ponsel. Ponsel itu juga ada kaitannya dengan sandi, tetapi berada di bawah karakter. Ya. Ponsel sama dengan komputer. Komputer juga itu adalah. Nah, jadi ponsel dan komputer itu memiliki sandi ya. Sandi itu digunakan pada ponsel, bisa digunakan pada ponsel, bisa juga pada komputer. Seperti itu. Kemudian hacker. Hacker juga ada ya kaitannya dengan sandi, yang bisa menghack kata sandi atau password seseorang. Nah, jadi hacker ini dia ada bisa di sini ya adik-adik, bisa juga di sini hacker. Di bawah ya, di bawah ponsel atau komputer itu bisa hacker. Nah, sehingga yang diminta adalah hubungan hierarkis. Yang untuk mengetahui jawabannya kita mencari makna yang paling atas, tingkatan paling atas. Atau biasa juga adik-adik disebut dengan makna paling umum, ya. Seperti itu. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah keamanan, seperti itu. Jadi bentuk soal seperti ini sebenarnya relatif agak sulit ya kalau adik-adik tidak bisa mengetahui hubungan hierarkisnya. Jadi biasanya memang pada soal yang seperti ini, setiap opsi itu memiliki makna asosiasi. Nah, kita tinggal mencari bagaimana apakah tingkatan maknanya itu tingkatan atas atau tingkatan bawah, seperti itu. Nah, jadi adik-adik tinggal memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal seperti ini saja. Lanjut soal ke-6. Imbuhan se pada kata serangkaian di kalimat 7 memiliki makna yang sama dengan. Nah, soal ini sama dengan soal yang sebelumnya ya, imbuhan pean. Jadi cara menjawabnya juga seperti itu. Kita tinggal melihat dulu dari konteks kalimat 7 ini yang memiliki makna yang sama dengan opsi. Serangkaian ya, kata serangkaian. Karakter acak ini terdiri atas serangkaian huruf
angka, dan simbol tanpa urutan tertentu yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus. Pemecahannya oleh komputer sulit dan hacker sulit meretas. Nah, kita melihat opsi yang mana yang paling cocok. Nah, kalau kata serangkaian pada kalimat ini itu bermakna berarti sederetan ya. Bisa sederetan, bisa sejumlah. Jadi sejumlah huruf, jadi karakter acak itu terdiri dari sejumlah huruf atau bisa juga sederetan huruf gitu. Maknanya seperti itu ya. Kita tinggal melihat pada opsinya yang sama maknanya. Kalau opsi A, imbuhan se di sini adalah secantik ya. Kalau opsi B, imbuhan se di sini adalah setinggi. Kalau C, setangkai. D, sekantor. Dan E juga sekantor. Oke, berarti sebenarnya sudah bisa kita ketahui ya kemungkinan D dan E itu bukan jawabannya karena ada dua yang sama gitu. Kita coba lihat opsi A terlebih dahulu. Hasil pembangunan rumah itu secantik apa yang ada di foto. Nah, secantik di sini maknanya adalah sebuah kata sifat ya, sifat cantik. Nah, sedangkan kata serangkaian itu bukan sebuah kata sifat ya, tapi menunjukkan sederetan, sejumlah ya gitu. Kalau opsi B, ia berusaha melompat setinggi mungkin untuk memenangkan juara. Nah, kata setinggi di sini ini juga bukan merupakan yang maknanya sama dengan sejumlah gitu. Kalau opsi C, Ani membeli setangkai bunga mawar yang baru saja dipanen. Setangkai. Nah, ini yang lebih relevan ya maknanya dengan serangkaian. Jadi serangkaian bisa sejumlah. Nah, setangkai ini sebenarnya juga memiliki makna yang sama ya. Setangkai berarti satu tangkai. Bisa berarti jumlah juga sebenarnya ya untuk opsi C ini. Gitu. Berarti opsi C bisa kita keep jawabannya ya. Kalau opsi D, sekantor. Nah, sekantor sudah jelas ya maknanya sangat jauh jika dibandingkan dengan serangkaian. Itu kalau E juga sama sekantor. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Seperti itu ya. Jadi soal seperti ini gampang-gampang susah adik-adik, tinggal kalian memperbanyak lagi latihan soal ya yang berkaitan dengan soal-soal seperti ini. Selanjutnya contoh soal yang ketujuh. Nah, di sini ada sebuah teks, kita baca terlebih dahulu ya. Pertanyaannya, perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat. Nah, ini juga sama adik-adik, perumpamaan sama dengan soal yang pertama tadi ya. Perumpamaan adalah kata-kata yang tersusun ringkas, indah, dan tersirat. Jadi ada makna yang tersirat di dalamnya. Apakah opsi A kalimat ketiga, B keempat, C kelima, D keenam, dan E ketujuh? Kita lihat terlebih dahulu kalimat ketiga. Korea Selatan memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar dan lengkap. Nah, apakah ada kata perumpamaan di dalamnya? Di Korea Selatan memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar dan lengkap. Nah, di sini saya rasa tidak ada ya adik-adik kata yang menunjukkan perumpamaan. Kalau di opsi B, terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, ini juga sama, tidak ada unsur perumpamaan di dalamnya. Kalau kalimat 5, tujuan utama adanya wamil di Korea Selatan adalah untuk menghadapi ancaman serangan dari Korea Utara. Nah, di kalimat kelima ini juga tidak ada yang menunjukkan kata perumpamaan ya. Kalau di kalimat 6, meskipun sudah ada perjanjian gencatan senjata, Korea Utara selalu siap menyerang kapanpun. Nah, di kalimat 6 ini ada kata gencatan senjata.
Nah, gencatan senjata ini adalah memiliki arti ya. Sebenarnya di sini artinya tersirat bahwa penghentian perang ya. Meskipun sudah ada perjanjian penghentian perang, Korea Utara selalu siap menyerang kapanpun. Jadi, perumpamaan itu ada di opsi D ya, di kalimat 6. Seperti itu. Kalau kalimat 7, sebenarnya di zaman kerajaan wamil juga sempat diberlakukan di dataran Korea. Nah, itu juga tidak ada kata perumpamaan ya. Nah, biasanya adik-adik, perumpamaan itu adalah kata-kata yang mungkin jarang kita dengar ya. Gitu. Jadi kita bisa curiga seperti itu. Kalau ada dalam kalimat yang kata-kata yang mungkin jarang kita dengar gitu ya, untuk memudahkan kita mengeliminasi opsinya seperti itu. Selanjutnya contoh soal ke-8. Pertanyaannya adalah kata kekuatan dalam kalimat 3 berasosiasi dengan, nah ini berasosiasi berarti memiliki makna yang sama ya, atau kata kekuatan kalau digantikan dengan salah satu opsinya itu makna kalimatnya tetap sama gitu. Jadi cari yang jawabannya seperti itu. Kalau opsi A, kapasitas, apakah bisa kira-kira menggantikan kata kekuatan di sini? Korea Selatan memiliki kapasitas angkatan bersenjata yang besar dan lengkap. Nah, kapasitas di sini sebenarnya artinya adalah kemampuan ya, kemampuan angkatan bersenjata yang besar dan lengkap. Nah, saya rasa ketika digantikan dengan kata kapasitas, makna kalimatnya tidak berubah ya. Korea Selatan memiliki kekuatan angkatan bersenjata. Korea Selatan memiliki kapasitas angkatan bersenjata. Nah, itu juga maknanya tetap sama dengan kekuatan. Jadi opsi A bisa kita keep jawabannya ya. Kalau opsi B, sehat. Nah, saya rasa ini sudah kelihatan ya, tidak mungkin sehat karena Korea Selatan memiliki sehat angkatan bersenjata. Nah, dia kurang tepat. Kalau kelemahan apalagi? Ini adalah lawan kata dari kekuatan sehingga tentunya tidak berasosiasi. Kalau daya, Korea Selatan memiliki daya angkatan bersenjata. Nah, itu juga kalimatnya menjadi berubah maknanya ya. Kalau E, kebersamaan, Korea Selatan memiliki kebersamaan angkatan bersenjata. Nah, kalimatnya menjadi rancu ya adik-adik kalau ditambahkan opsi E. Sehingga opsi E ini tidak berasosiasi dengan kekuatan. Lebih tepat ada di opsi A ya. Sini. Seperti itu. Nah, jadi kalau adik-adik kesulitan untuk mencari asosiasinya berdasarkan arti katanya, tinggal disubstitusi saja ya, menggantikan saja kata yang dimaksud. Seperti ini kata kekuatan. Itu untuk lebih mudah mengetahui jawabannya. Oke, kita lanjut contoh soal 9. Nah, di sini kata ancaman pada kalimat 5 maknanya sama maknanya dengan kata, nah apakah A, konflik, B, pertikaian, C, bahaya, D, ultimatum, dan E, perjanjian. Nah, kalau ancaman itu, kalau kita berdasarkan arti ya, ancaman itu berarti artinya sama dengan sesuatu yang membahayakan. Berarti sudah jelas, pasti jawabannya adalah C ya. Tapi kita coba membahas terlebih dahulu. Kalau kalimat 5, tujuan utama adanya wamil di Korea Selatan adalah untuk menghadapi ancaman serangan dari Korea Utara. Kalau kita masukkan konflik, menghadapi konflik serangan dari Korea Utara, nah itu kurang tepat. Pertikaian sama ya dengan konflik. Bahaya, nah ini yang lebih relevan dengan ancaman. Ultimatum juga sama dengan perjanjian ya, berbeda maknanya, sehingga yang tepat adalah di opsi C. Jadi cukup
mudah sebenarnya untuk mengetahui jawaban untuk soal seperti ini kalau kita sering berlatih ya, berlatih memperbanyak literasi terkait soal-soal UTBK. Nah, contoh soal ke-10. Di sini soal pertanyaannya adalah bentuk mekan pada kata mengungkapkan dalam kalimat 7 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk mekan dalam kalimat. Jadi di sini yang diminta adalah kata mengungkapkan. Kita baca terlebih dahulu kalimatnya ya, di kalimat ke-7. Hasil tes juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang minum minuman berenergi saat sarapan memiliki skor kesehatan mental yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada anak-anak yang tidak pernah sarapan sama sekali. Nah, di sini kata berimbuhan ini ya, kata berimbuhannya adalah mengungkapkan. Hasil tes juga mengungkapkan, maknanya berarti hasil tes ini memberikan suatu informasi ya, gitu. Kalau kita lihat pada opsi, kalau opsi A, kami tidak mengantarkan. Nah, di sini mengantarkan barang pesanan tepat waktu disebabkan oleh hujan deras semalam. Kemudian kalau pada soal mengungkapkan ya, nah maknanya berbeda. Kalau mengantarkan berarti melakukan sebuah tindakan ya, mengungkapkan juga sama, melakukan sebuah tindakan, tetapi dalam konteks kalimatnya itu berbeda. Kalau B, nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya dan bahkan mematikan seperti demam berdarah. Nah, menularkan dengan mengungkapkan maknanya sangat berbeda ya, jauh berbeda. Kalau C, Dedi membayarkan seluruh biaya pengobatan wanita tua itu karena merasa iba atas penderitaannya. Membayarkan. Nah, ini juga maknanya berbeda dengan mengungkapkan. Ini sama dengan B ya, melakukan sebuah tindakan. Sama juga dengan opsi A. Kalau opsi D, pihak sekolah tidak mengatakan apapun ketika para orang tua dan wali murid memprotes peraturan tersebut. Nah, di sini kata berimbuhannya adalah mengatakan. Mengatakan, mengungkapkan, tentunya maknanya sama. Jadi memberitahukan sesuatu, ya, gitu. Nah, sehingga yang paling sesuai maknanya dengan makna mengungkapkan adalah opsi D ya. Seperti itu. Kalau E, memberikan, di sini ada memberikan ya, kata berimbuhannya. Pedagang memberikan potongan harga. Nah, ini opsi E ini sama dengan C, B dan A ya. Melakukan sebuah tindakan gitu. Jadi yang tepat adalah opsi D. Oke, nah jadi adik-adik kita sekarang sudah berada di akhir pembelajaran ya. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini adik-adik bisa terima dengan baik, bisa adik-adik pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.